Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT. Perkenalkan, nama saya Tata Abelia dengan NIM 2023406405206 dari kelas 4B PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Teori yang pertama ada teori behaviorisme. Teori ini merupakan salah satu teori belajar yang klasik. Teori behaviorisme menyatakan bahwa belajar itu terjadi di dalam otak manusia. Hasil belajar dalam teori ini harus terlihat, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Nah, di dalam teori ini terdapat penguatan dan juga reward dan punishment. Pada hakikatnya bahwasannya implikasi teori dalam pembelajaran yaitu pembelajaran harus memberikan penguatan untuk dipelajari. Teori selanjutnya ada proses informasi. Menurut teori ini, belajar menyajikan informasi ke dalam manusia, mirip dengan cara komputer menyimpan informasi. Dalam teori ini menyatakan ada 3 jenis penyimpanan, yaitu ada register sensorik untuk menerima informasi, kemudian ada memori jangka pendek dan juga memori jangka panjang. Kemudian pembelajaran dalam teori ini harus menarik dan unik agar tersimpan lama di memori atau di ingatan peserta didik. Kemudian ada teori perilaku kognitif. Nah, di dalam teori ini menyatakan bahwasannya di dalam pembelajaran ini harus terdapat 9 peristiwa pembelajaran, seperti guru harus melakukan apersepsi, guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, prinsip dari teori ini adalah belajar adalah proses membangun. Peserta didik harus memiliki keterampilan prasyarat untuk setiap keterampilan baru. Kemudian ada teori sistem dan desain pembelajaran sistematis. Nah, teori ini menyatakan bahwa belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengolahan informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Pada prinsipnya, pembelajaran ini paling efisien bila didukung oleh sistem pengajaran yang dirancang dengan baik. Kemudian ada teori aktivisme sosial. Nah, teori ini menyatakan bahwa belajar yang baik itu dengan memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik. Belajar yang baik juga dilakukan langsung dengan praktik. Nah, implikasi pada penggunaan ICT bahwasannya teknologi dapat mendukung peluang untuk kolaborasi. Presentasi visual membantu siswa menghubungkan konsep abstrak dengan aplikasi dunia nyata. Nah, kemudian yang selanjutnya ada teori kognitif sosial. Nah, teori ini menyatakan bahwa belajar adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor siswa. Di dalam teori ini, belajar terjadi jika ada interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau siswa dengan lingkungannya. Pada prinsipnya, pembelajaran memerlukan interaksi sosial antara siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Kemudian, teori yang selanjutnya ada teori scaffolding, bahwasannya teori ini menyatakan bahwa belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Pada prinsipnya, pembelajaran dapat berjalan dengan baik ketika peserta didik mendapat bantuan atau pendamping dari para ahli untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Kemudian, teori yang selanjutnya, teori perkembangan anak. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial. Pada prinsipnya bahwa kemampuan belajar anak berbeda-beda pada setiap tahap perkembangan dan pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik dan harus memberikan kesempatan mereka untuk eksplorasi. Kemudian teori selanjutnya teori discovery learning, bahwasanya teori ini menyatakan bahwa belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungannya. Guru mendukung pembelajaran penemuan dengan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan memanipulasi objek dan melakukan percobaan.
Kemudian ada teori multiple intelligence, bahwasannya teori ini menyatakan bahwa belajar itu memiliki intelijen yang berbeda-beda. Pada prinsipnya belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan dan didemonstrasikan dengan cara yang berbeda, tergantung pada mode kecerdasan yang disukai oleh peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.